Halo, selamat datang di Transportas, tempat kita ngupas tuntas soal urat nadi perekonomian negara, yaitu transportasi. Saya Farhan Rizky, dan hari ini kita bakal bahas topik yang sering ketutup sama berita peresmian tol atau bandara baru. Kita punya infrastruktur megah, kereta cepat yang udah jalan, pelabuhan makin canggih, tapi pertanyaannya, siapa yang ngejalanin itu semua? Apakah SDM kita udah siap ngebut sama kencangnya teknologi transportasi kita? Untuk menjawab itu semua, sudah hadir di studio. Mari kita bicara bersama Yulia. Apa kabar Yulia? Halo Farhan, kabar baik. Senang bisa hadir di sini. Topik yang kamu angkat ini krusial banget loh. Ya kan Yul, rasanya kita sering banget dengar berita peresmian bandara A, peresmian tol B, tapi jarang dengar peresmian SDM baru. Betul. Padahal kalau infrastruktur itu adalah hardware-nya, SDM itu software atau brandware-nya. Hardware canggih, kalau software-nya jadul ya bakal lagging juga kan? Nah, itu analogi yang pas banget. Lagging atau malah pensiun. Kalau kita potret kondisi SDM berhubungan kita saat ini secara jujur, posisinya ada di mana? Kalau dibilang tertinggal jauh, tidak juga. Tapi kalau dibilang sudah ideal, belum. Kita sedang dalam masa transisi yang sangat kritis. Transisi seperti apa ya maksudnya? Selama 10 tahun terakhir, fokus pemerintah kan gencar di pembangunan fisik, konektivitas antar pulau, logistik. Nah, sekarang visinya sudah ada, tantangan bergeser. Bagaimana mengoperasikan dan merawat aset ribuan triliun itu supaya efisien dan selamat. Jadi PR-nya sekarang bukan lagi membangun, tapi mengelola ya. Tepat sekali, dan mengelola transportasi modern itu butuh skill set yang beda total dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu. Hmm, beda total. Contoh simpelnya gimana tuh Yul? Contoh gampang, pelabuhan. Dulu operator crane itu mengandalkan fisik dan insting visual mata telanjang. Sekarang smartport, operator duduk di ruang kontrol ber-AC mengendalikan crane lewat layar monitor dan joystick dibantu AI. Wah, berarti kayak main game simulator gitu ya. Mirip, tapi resikonya nyawa dan barang miliaran rupiah. Jadi kita butuh SDM yang melek digital, bukan cuma kuat fisik. Bener. Atau digital skill. Nah, sekolah-sekolah transportasi kita, politeknik pelayaran, penerbangan atau kereta apian, kurikulumnya udah ngajar belum sih? Ini poin yang sangat strategis. Pertama, revitalisasi pendidikan vokasi. Kemen Kementerian Perhubungan dan institusi pendidikan lain sedang berjuang keras melakukan link and match. Link and match ini sering didengung-dengungkan, tapi prakteknya gimana ya? Jadi prakteknya begini, kurikulum tidak boleh lagi disusun hanya oleh dosen di ruang tertutup. Industri juga harus masuk ke kelas loh. Jadi orang MRT, orang Garuda, orang Pelindo harus ikut ngajar juga. Bukan cuma ngajar, Han, tapi mereka Hmm, harus ikut menyusun materi. Jangan sampai mahasiswa diajarkan teknologi mesin diesel tahun 90-an, pas lulus masuk industri, mesinnya sudah elektrik atau hybrid. iya ya, nanti jadi kaget dong lulusannya ya. Pasti pasti kaget lah. Makanya strategi utamanya adalah adaptabilitas. Kita tidak bisa memprediksi teknologi 5 tahun ke depan secara pasti, tapi kita bisa mencetak SDM yang adaptif loh. Tapi Yul, ngomongin masalah teknologi, banyak orang yang takut. Wah, nanti masinis diganti pakai AI, pilot diganti pakai drone. Apakah strategi SDM kita mengarah ke pengurangan manusia? Itu hanya mitos yang perlu diluruskan. Strateginya bukan pengurangan, tapi upscaling dan rescaling. Apa bedanya tuh?
Kalau upscaling itu meningkatkan kemampuan yang sudah ada, misalnya sopir bus, diajari dengan defensive driving dan cara baca GPS canggih. Oke, kalau rescaling itu seperti apa? Rescaling itu belajar keahlian baru karena keahlian lamanya usang. Contohnya, penjaga pintu tol. Dulu kan terima uang tunai, sekarang gerbang otomatis. Mereka di rescaling jadi teknisi maintenance, gardu tol, atau admin monitoring data. Oh, berarti manusianya bukan tidak dipakai ya, tapi digeser ke posisi yang lebih high value aja gitu. Nah, betul. Dalam strategi pengembangan SDM perhubungan nasional, kita fokus pada human in the loop. Teknologi itu alat bantu pengambil keputusannya tetap manusia. Human in the loop itu keren sih istilahnya, tapi yuk ngurusin mesin canggih itu satu hal di transportasi yang nggak boleh ditawar, safety atau keselamatan. Nah, ini dia jantungnya. Kita sering dengar kecelakaan bus remblong tuh ya kan di berita-berita kapal feri kelebihan muatan. Apakah ini masalah skill teknis atau masalah mentalitasnya? Pertanyaan yang bagus. 80-90% kecelakaan transportasi itu faktornya adalah manusia atau human error. Tapi human error itu jangan cuma dilihat orangnya salah pencet. Lantas, Jadi seringkali itu masalah safety kultur atau budaya keselamatan. Strategi pengembangan SDM kita sekarang menekankan pada karakter building. karakter seperti apa itu yang dicari agar tidak terjadi kecelakaan seperti human error kembali? Contohnya, dan keberanian berkata. Berani berkata tidak, maksudnya nolak perintah atasan atau gimana? Nah, betul. Contohnya, seorang syah bandar atau nahkoda kapal. Kalau cuaca buruk atau muatan berlebih, dia harus berani bilang tidak berangkat, meskipun pemilik barang marah-marah atau bosnya menekan loh. Wah, itu berat loh, Yul. Tekanan komersial versus keselamatan. Sangat berat lah, makanya pendidikan taruna-taruni transportasi itu semi militer atau berasrama. Tujuannya itu bukan buat gaya-gayaan, pakaian seragam. Oh, saya kira biar kelihatan gagah aja. Gaga itu bonus. Tujuannya itu adalah membentuk mental disiplin dan tanggung jawab. Hierarki yang jelas, tapi tetap kritis soal keselamatan. Nyawa itu ratusan penumpang ada di tangan mereka loh. Jadi strategi SDM-nya bukan cuma bikin orang pintar, tapi bikin orang berintegritas juga ya. Persis sekali, kompetensi teknis bisa dilatih dalam 6 bulan, tapi integritas safety itu butuh pembiasaan bertahun-tahun. Dan mungkin ini juga nyambung ke kesejahteraan ya, Yul. Orang kalau gajinya kurang, mungkin integritasnya goyah. Nah, itu lingkaran setan yang harus diputus. Strategi SDM juga mencakup standarisasi remunerasi. Kita sedang mendorong agar profesi transportasi, terutama yang berisiko tinggi, contohnya seperti sopir, logistik, pelaut, punya standar upah yang layak. Supaya mereka fokus kerja, bukannya mikirin dapur ngebul pas lagi nyetir. Setuju banget. Jangan sampai supir bus ngebut kerja restoran karena gaji pokoknya kecil. Nah, benar sekali. Itu bagian dari reformasi sistem SDM kita. Yul, kita geser ke kaca internasional deh. Laut Indonesia kan terkenal banyak banget nih di kapal asing. Pilot kita juga. Apakah SDM kita sebenarnya sudah laku di pasar global? Sangat laku, terutama pelaut. Kita itu salah satu penyumbang pelaut terbesar di dunia, tapi ada satu kelemahan klasik. Apa itu? Bahasa Inggris. Mm-mm. Communication skill, khususnya bahasa Inggris maritim dan penerbangan. Secara skill teknis, orang kita
Jagoan disuruh benerin mesin kapal dalam kondisi badai, pelaut kita jagonya loh. Orang Indonesia kan makeover, mengcover semua ya, bisa ngakalin apa aja. Betul, tapi begitu masuk ke level officer atau manajemen yang butuh komunikasi kompleks dengan multinasional crew, kita sering kalah sama Filipina dan India. Jadi strateginya gimana nih biar buat mecahin barrier bahasa ini? Sekolah-sekolah kedinasan di bawah BPSDM Perhubungan sekarang mewajibkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pengantar Lohan di kampus. Full English semua ya sekarang? Ya, bertahap menuju ke sana dan bukan cuma bahasa Inggris Hmm. umum, tapi maritim English atau aviation English. Supaya nggak ada misunderstanding ya pas komunikasi sama menara kontrol atau kapal-kapal lain. Betul sekali. Salah dengar satu kata di radio bisa fatal. Selain bahasa, kita juga mendorong sertifikasi internasional loh. Oh, ijazah lokal aja nggak cukup ya? Di dunia transportasi, standarnya global. Hmm. IMO atau laut, ICAO udara, ijazah kita harus diakui mereka. Strategi pemerintahan atau dan menjaga status whitelist ini mati-matian. Kalau keluar dari whitelist, Nah, pelaut kita nggak laku, pesawat kita dilarang terbang ke luar negeri, dan bencana buat ekonomi di negara kita. wow, jadi maintenance standar pendidikan itu kuncinya ya. Betul sekali, audit berkala ke sekolah-sekolah transportasi itu ketat sekali loh, Han. Yul, kita bicara masa depan. Dunia lagi ribut soal green energy. Kendaraan listrik seperti yang sekarang-sekarang. Kita siap gak sih nanganin bus listrik atau kapal tenaga surya nanti? Inilah tantangan terbarunya. Kurikulum kita harus segera disuntik materi tentang e-mobility. Karena beda banget ya kan, mesin bahan bakar sama baterai. Ya iyalah, beda banget bahaya penanganan kebakaran pada mobil bensin beda sama mobil listrik. Kalau mekanik kita nggak diajari cara nanganin baterai litium yang terbakar, bahaya. Berarti dosen-dosennya harus sekolah lagi dong. Keep training of train. Hmm. Pemerintah sekarang kirim dosen dan instruktur ke luar negeri Cina untuk belajar sistem transportasi hijau ini. Jadi ilmunya diimpor dulu lalu disebar di sini ya. Jadi ilmunya diimpor dulu lalu disebar di sini. Betul, dan kita juga butuh green mindset. Maksudnya, Jadi gini, SDM transportasi masa depan harus mikirin efisiensi energi, cara bawa kereta, cara bawa kapal, itu ngaruh ke boros tidaknya bahan bakar, namanya eco driving atau eco sailing. oh jadi ngegasnya nggak boleh sembarangan biar irit gitu. Iya, di skala industri, penghematan 5% bahan bakar itu nilainya miliaran rupiah dan mengurangi ton emisi karbon. Itu butuh skill khusus. Luar biasa ternyata jadi SDM perhubungan itu kompleks ya. Harus ngerti mesin, ngerti IT, jago bahasa Inggris, berkarakter baja, terus peduli lingkungan juga. Memanglah, mereka adalah profesi yang dari tapi sangat vital. Oke Yul, sebagai penutup, kalau ada anak muda yang dengerin podcast ini dan pengen berkarir di dunia transportasi, apa pesan Yuli atau strategi apa yang harus mereka siapin secara pribadi? Kalau pesan
Dari saya itu di dunia transportasi itu kan luas ya, bukan cuma jadi pilot atau nahkoda. Ada logistik, ada manajer trafik, ada data analis transportasi. Peluangnya besar ya. Ya, Berarti sangat peluangnya besar. besar. Indonesia kan negara Nah, kepulauan. Transportasi tidak akan pernah mati. Iya, sangat besar lah. Indonesia kan negara kepulauan. Transportasi tidak akan pernah mati. Strategi buat kalian kuasai teknologi, pertajam bahasa asing, dan bentuk mental disiplin. kalau untuk pemerintah atau pemangku kebijakan closing statementnya Yul gimana? Jangan Kalau pernah untuk puas dengan pemerintah. infrastruktur fisik. Investasilah pada manusia, gedung, bis. Jangan pernah puas dengan infrastruktur fisik. Investasilah lebih besar pada manusia. Gedung bisa tua dan rusak, tapi SDM yang unggul akan terus masih memperbaiki sistem human sebagai ultimate asset. Human capital is the ultimate asset. Mantap sekali. Oh iya, dan satu lagi, kolaborasi. Pemerintah swasta dan kampus harus duduk satu meja, jangan jalan sendiri. Oh, istilahnya kayak pantahelix ya. Nah, betul sekali, Han. Terima kasih banyak Yuli atas waktunya. Ini membuka mata banget sih kalau di balik tiket yang kita beli ada ribuan orang yang harus dididik dengan strategi yang nggak main-main. Sama-sama, Han. Terima kasih sudah mengundang. Oke, sobat transportasi talk, itu tadi obrolan kita soal strategi pengembangan SDM perhubungan. Jadi ingat, kalau lagi naik kereta pesawat, hargai petugasnya. Mereka itu orang-orang terpilih loh yang udah lewat proses panjang